Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AMD Ryzen akan menjelaskan tentang logisim CPU 8 bit. Dengan anggota saya Raga Mujahidin dengan NPM 24070511015. Saya Fauzan Azim dengan NPM 24070510114. Saya Amrullah Azaki dengan NPM 2407051027. Saya Arif Ahmad Musaki dengan NPM 2407015. Saya Materi Jalaluddin dengan nomor NPM 24070051022. Saya Samuel Putra Akbar dengan NPM 2407141007. Dan berikut adalah penjelasan dari kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrullah Azaki dengan NPM 2407051027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari sistem Logisim 8 bit CPU Peramos. Lalu ada Excel dari Peramosnya itu sendiri. Setelah itu ada gambaran mengenai sistem Logisim 8 bit CPU Peramosnya. Baik, kita masuk terlebih dahulu ke Logisimnya. Di sini kita cari terlebih dahulu aplikasi Logisimnya. Logisim, kita cari Logisim. Yang terlebih dahulu di sini kita harus sudah menginstal Logisim Win 2.7. Di sini saya menggunakan Logisim Win 2.7.1. Setelah itu kita butuh yang namanya Java configure Java untuk menjalankan Logisim 7.1.2 terlebih dahulu. Kita terlebih dahulu harus perlu Java-nya untuk menjalankan Logisim 7.2.1. Kita buka lagi Logisimnya 2.7.1 maksud saya, maaf. Lalu itu kita open terlebih dahulu. Nah, di sini karena kosong projectnya, kita inputkan atau masukkan terlebih dahulu file circuit Logisim 8 bit dari Peramosnya. Kita open terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya dari arahan downloadnya Pak Febi. Di sini ada CPU Logisim Peramos versi 2.7.circuit. Setelah itu kita open. Di dalam Logisim 8 bit ini sudah terinjeksi kode-kode yang sudah dimasukkan oleh si pembuat, yaitu Peramosnya itu sendiri. Nah, di sini kita juga diberikan gambaran bagaimana atau apa sih yang terdapat pada Logisim 8 bit CPU-nya ini. Di sini pertama ada control unit, lalu ada register ALU untuk menjalankan control unit. Ada program counter, charge, lalu ada decoder, lalu ada set instruksi. Lalu di sini ada control bus atau jalan sistemnya. Di sini ada ROM, RAM, disk. Di video TTI atau video LED ini merupakan layarnya video atau LED-nya. Lalu di sini ada input keyboard user. Kita kembali ke Logisim 8 bitnya. Di sini ada Logisim 8 bit. Di sini ada ROM, ada RAM, ada Logisim 8 bit CPU, ada disk 65. Yang pertama di sini ada ROM. ROM ini bertugas sebagai penyimpanan sementara yang lebih kecil daripada RAM-nya itu sendiri. RAM di sini gunanya ialah untuk menjalankan instruksi sementara dari sebuah program. Setelah dimasukkan ke dalam ROM ini akan dijalankan instruksi tersebut di RAM-nya. Lalu barulah mengoutputkan apa yang ingin kita inginkan. Lalu di sini kan kita terlebih dahulu melihat Logisim 8 bit CPU dari Logisim 8 bit Peramosnya itu. Kita lihat, kita klik saja ini. Kita double klik. Nah, lalu ada sistem bus input output di sini, di sebelah sini. Lalu kita kembali ke komputernya terlebih dahulu. Oke, kita klik. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu ROM-nya dari Logisim 8 bit CPU-nya.
Di sini kita diberikan instruksi Logisim 8 bit dari Peramusnya berupa Excel. Kita mencari 8 bit CPU. Oh, kita di sini ke prosesor. Kita lihat assembly program. Oke. Di sini ada set instruksi yang diberikan oleh Peramos sebagai pencipta Logisim 8 bit ini. Lalu kita lihat di sini ada set instruksinya. Kita scroll. Lalu di sini ada ASCII, diberikan ASCII-nya juga. Lalu ada BIOS 8 bit CPU BMAPS-nya. Lalu ada tabel. Untuk ini tabel heksadesimal. Di sini ada tabel heksadesimal. Pertama harus kita lakukan ialah simulate terlebih dahulu untuk menjalankan program ini agar hidup terlebih dahulu. Kita klik simulate, lalu jangan lupa kita atur trik frekuensinya menjadi 4.1 kHz. Untuk 4.1 kHz ini, dia akan menjalankan sistem secara lebih cepat. Lalu ada trik enable untuk menjalankan sistemnya. Jika ini berkedip, ini artinya sistemnya sudah menjalankan clock dari 4.1 kHz ini. Kita setelah klik tick on, kita akan menghidupkan pin start or stop di sini untuk menghidupkan si sistem Logisim 8 bit CPU ini. Kita klik. Di sini akan menampilkan Logisim 8 bit CPU made by Paulo Ramos 2015. Lalu di sini juga ada pin reset. Pin reset ini berguna untuk mereset sistem dari Logisim 8 bit CPU by Paulo Ramos ini. Lalu di sini ada pin keyboard. Pin keyboard ini digunakan sebagai user input kita untuk memasukkan inputan ke dalam sistemnya yang akan dijalankan oleh Logisim 8 bit CPU ini. Setelah itu ada ROM dan RAM. ROM sebagai penyimpanan sementara dan RAM itu sebagai yang menjalankan instruksi program yang telah dimasukkan ke dalam ROM ini. Lalu ada disk. Ada disknya, ada penyimpanan ini juga. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Syawal Putra Akbar. Perkenalkan, nama saya Syawal Putra Akbar dengan NPM 2407051002. Di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Logisimnya. Pertama kita buka aplikasinya, lalu ke simulate, kemudian trik enable ini kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini gara-gara berarti ini vloggingnya sudah dihidupkan. Nah, proses formatnya tampilannya bakal seperti ini. Kemudian kita klik pin start. Nah, maka dia akan menampilkan gambar di LED-nya. Jadi nanti itu CPU-nya akan mengirim sebuah perintah ke ROM. Lalu apa saja perintah yang dijalankan untuk pertama kalinya? Kebetulan di sini perintah pertama yang dijalankan yaitu menampilkan gambar. Sesuai gambar di sini yaitu Logisim 8 bit CPU. Nah, jadi sudah ditampilkan dan sudah di-set oleh desainnya untuk gambar-gambarnya sendiri. Nah, ini nih. Di sini gambar sendiri itu memiliki beberapa kode biner khusus, sehingga dia akan menghasilkan gambar ini. Di sini dia akan mencari kode-kode tersebut sehingga dia menciptakan gambar dari teks ini. Lalu Logisim ini made by Paulo Ramos di sini. Nah, Logisim ini made by Paulo Ramos.
Nah, di sini terdapat beberapa listnya, yaitu ada ALU, SRC, CPU, TXT, BMP, dan SIQ. Sesuai dengan soal tugas UTS-nya, di sini terdapat dua tugas soal, yaitu di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses input dari keyboard bisa ditampilkan di LED ini. Kemudian yang kedua itu menjelaskan beberapa logika yang terdapat di ALU. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih inputan dari keyboard itu bisa tampil di LED. Nah, di sini saya akan pilih saja menu yang keempat, yaitu TXT. Nah, kemudian dia akan mencari lagi kode binornya jika kita memilih menu keempat. Jadi di disk dan ROM itu sama seperti media penyimpanan. Nah, di sini terdapat beberapa option lagi. Di sini kita mencoba membuat file baru, maka di sini saya akan mengetikkan nomor 2. Nah, terus ini ketik nomor 1. Nah, di sini saya akan mengetikkan tulisan yang saya inginkan. Contohnya mengetikkan huruf A kapital. Nah, di sini saya apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih huruf A kapital ini bisa tampil di layar LED ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya dan step by step-nya ringkas. Di sini kita mengetik huruf A kapital pada keyboard, jadi nanti perintahnya akan masuk ke dalam keyboard processor. Kemudian keyboard processor itu bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode binarnya. Jadi sesuai dengan kode A kapital itu yang memiliki kode binar 65. Kemudian selanjutnya keyboard processor ini akan mengirimkan sinyal ke RAM melalui bus. Ini bus. Bus itu berfungsi untuk jalur data atau sebagai penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Setelah itu perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara, yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU. Kemudian kembali lagi ke control unit, dan control unit akan mengambilnya keluar menuju cache. Jadi register itu berada di CPU ini. Jadi CPU ini terdiri dari 3 bagian, yaitu control unit, ALU, dan register. Setelah keluar dari cache, perintah akan dikirim menuju chip ROM BIOS. Nah, chip ROM BIOS ini berfungsi sebagai media penyimpanan firmware sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bagian ini bahasa binar inputan telah berubah menjadi huruf A atau sesuai dengan output yang kita inginkan. Di sini sebagai contohnya saya akan memasukkan nama teman saya, yaitu Amrul Al-Zaki. Yang pertama akan saya input itu adalah user input A. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana huruf A kapital dapat muncul pada layar text editor. Huruf A dari user input ini akan terubah menjadi ACI A kapital, yaitu seperti ini. Di sini ACI A itu akan terlebih dahulu diidentifikasikan oleh sistem sebagai kode binar 65, yang dimana A kapital ini kode binarnya adalah 65. Setelah teridentifikasi angka binar 65 oleh sistem, barulah si outputnya akan berubah menjadi huruf A kapital pada teks editornya. Nah, seperti ini nih. Lalu berikutnya saya akan memasukkan nama lengkapnya, yaitu Oke. Prosesnya lumayan lama. Nah, lalu M-nya ini gimana sih masuk ke teks editor ini? Sama seperti A tadi, yang dimana
A ini akan berubah menjadi ASCII, dan setelah itu terlebih dahulu akan diidentifikasikan oleh sistem sebagai kode biner. Kalau M ini kode binernya itu nah 77 nih kode binernya. Nah, setelah teridentifikasi angka binernya yaitu 75, sistem barulah mengoutput huruf A kapital dan akan muncul di teks editornya. Nah, setelah itu di sini kita akan masuk ke materi 2 yaitu logika arith logic unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dhani Jalaluddin dengan nomor NPM 24070751022. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ALU. Pertama, ini saya terlebih dahulu agar tampilannya balik awal. Di sini saya akan pilih ALU yang ke satu ya. Maka ini tampilannya akan berubah. Nah, itu ALU itu sendiri. ALU adalah arithmetic logic unit, dan di dalam ALU itu terdapat logika AND, OR, XOR, NOR, AND, dan SUB. Namun di kelompok saya akan menjelaskan mulai dari AND sampai NOR saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan Azim. Baik, di sini saya akan melanjutkan saya sebagai Fauzan Azim dengan NPM 24070510414. Di sini diberikan informasi bahwasanya ada 4 digit, yang dimana kode A memiliki 2 digit dan B memiliki 2 digit. Di sini kita berikan contoh untuk bilangan desimal untuk kode A yaitu 45 dan kode B-nya 54. Nah, terdapat outputnya. Nah, di sini untuk kode A, bilangan binernya itu mengoutputkan 01000101, dan untuk kode B yang bilangan desimal 54 ubah ke binernya yaitu 01010100. Nah, di sini penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arif Ahmad Musaki dengan NPM 2407005. Jadi di sini saya ingin melanjutkan dari penjelasan dari Fauzan tadi. Sebelumnya kan Fauzan telah menginputkan angka 4554. Jadi kita di sini dapat angka biner itu 0100 010. Nah, untuk dapetin angka biner tadi itu kita dari hasil pembagian ini. Untuk mencari angka biner itu bilangan itu dibagi 2. Jadi angka 4 ini dibagi 2, hasilnya dapat 2, lalu sisanya 0. Lalu dari hasil ini kita bagi 2 lagi, dapat hasil 1, terus sisanya 0. Dari hasil ini kita bagi lagi, bagi dengan angka 2, dapat hasilnya 0, lalu sisanya 1. Lalu sini dapat binernya 0100. 0100. Nah, untuk bilangan 5-nya sendiri itu sama kayak tadi. Angka 5 ini dibagi dengan bilangan 2, hasilnya 2, sisanya 1. Lalu hasil tadi itu dibagi 2 lagi, dapat hasilnya 1, lalu sisanya 0. Hasil tadi itu 1 dibagi dengan 2, hasilnya 0, dan sisanya 1. Jadi kita dapat angka biner itu 0101 ini. Nah, jadi di sini kita lihat untuk yang B juga sama, itu kebalikannya 54, jadi 0101 0100. Nah, untuk yang N ini prinsipnya dia kalau misalkan nilai ya bernilai true. Ya, kalau untuk logika N ini di sini prinsipnya kalau true dengan true maka hasilnya true. Selain dari itu dia hasilnya 0. Jadi di sini kita ambil contoh misal 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 1, lalu sini 0 dengan 0 0, 0 dengan 1 hasilnya 0. Lalu di sini ada 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 1, setelah itu 0 dengan 0 hasilnya 0, lalu 1 dengan 0 hasilnya 0. Nah, untuk OR sendiri itu kebalikannya dari N tadi. Kalau yang N tadi itu 1 dengan 1 hasilnya 1,
Kalau untuk logika OR sendiri ini, dia kalau salah satunya ada bernilai true, maka hasilnya true. Contohnya seperti ini. 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 1, 0 dengan 0 hasilnya 0. Nah, di sini ada perbedaan 0 dengan 1 maka hasilnya 1. Nah, selanjutnya di sini 0 dengan 0 yaitu 0, 1 dengan 1 hasilnya 1, 0 dengan 0 hasilnya 0, lalu di sini ada yang beda, 1 dengan 0 maka hasilnya 1. Untuk selanjutnya, penjelasan logika SOR dengan NOR ini akan dilanjutkan oleh Raga Mujahidin. Baiklah, saya Raga Mujahidin akan melanjutkan penjelasannya. Di sini tadi udah AND dan OR. Di sini saya akan menjelaskan SOR, NOR, dan juga dari biner ke desimal ya. Di sini SOR itu adalah kondisinya dia harus berbeda. Jadi ketika dia true dengan true, dia akan menghasilkan false. Begitu juga dengan false bertemu dengan false, dia hasilnya akan false. Dia kondisinya, syaratnya itu hanya boleh berbeda. Seperti misalnya 10 atau 01, false true atau true false gitu. Di sini kita lihat A-nya itu 0 di digit pertama dari kiri itu 0 dan juga B itu 0. Maka di SOR dia akan menghasilkan 1. What the? Sabar, Pak. Baik, saya Raga Mujahidin akan melanjutkan penjelasan dari Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOR dan NOR. Tadi kan sudah AND dan OR. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOR dan NOR, dan juga dari biner ke desimal dan juga dari biner ke heksadesimal. Jadi SOR itu kondisinya adalah kedua predikat atau outputnya itu harus berbeda. Seperti misalnya di sini A itu 1, digit paling kanannya itu 1 dan di B itu 0, maka dia di SOR-nya hasilnya adalah 1. Tapi ketika dia sama seperti ini 2, 0 dan 0, dia maka akan berhasil menghasilkan 0. Nah, di sini juga 1 dengan 1 maka hasilnya 0. Di sini juga 0 dengan 0 hasilnya 0. 0 dengan 1 hasilnya 1. 0 dengan 0 hasilnya 0. Dan 1 dengan 1 hasilnya 0. 0 dengan 0 hasilnya 0. Maka dia di SOR hasilnya adalah 0001 0001. Yang mana dalam biner 0001 0001 itu dalam desimal itu 11 ya. Kemudian yang NOR itu adalah kebalikan dari OR. Tadi kan OR itu dia untuk bernilai false itu harus dua-duanya false atau dua-duanya 0. Seperti yang di sini 00, maka yang di OR dia 0. Nah, NOR itu adalah kebalikannya. Ketika dia 0 bertemu dengan 0, maka hasilnya 1. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Jadi di sini kita lihat dari yang paling kanan 10, maka hasilnya 0. Sedangkan 00 dia hasilnya 1 di NOR. Dan ketika 11 hasilnya 0, 00 hasilnya 1, 010 hasilnya 0, 0 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 1 hasilnya 0, dan 0 dengan 0 hasilnya 1. Maka A dan B ketika dinorkan maka hasilnya 1010 1010. Yang mana dalam heksadesimal dia itu AA ya, bernilai AA. Atau dia itu 1010. Ya, 1010. Jadi ketika dinorkan dia hasilnya AA dalam heksadesimal ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari biner ke desimal, merubah dari biner ke desimal. Seperti misalnya yang ada di N. Di sini kita mengambil contoh yang di N itu 0100. Nah, di sini binernya kan 0100. Kita ubah, kita tulis terlebih dahulu di sini 0100. Jadi biner itu kan polanya adalah eksponensial berbasis 2 ya. Maka yang di paling kanan kita tulis 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dimulai dari kanan ya, kemudian ke kiri 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 3. Nah, di sini 2 pangkat 0 itu berapa?
2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, kemudian yang ketika kita sudah tahu hasil dari pangkat-pangkat 2 pangkat ini eksponensialnya, maka hasilnya ini kita kalikan dengan biner ya. Seperti ini, 1 dikalikan dengan 0 hasilnya 0, 2 dikalikan dengan 0 hasilnya 0, 4 dikalikan dengan 1 hasilnya 4, 8 dikalikan 0 hasilnya 0. Maka kita dapat desimal dari 0100 itu adalah 4. Nah, ini 0, ini setelah kita ketemu hasilnya itu ditambahkan semua ya. 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya itu sama dengan 4 dalam desimal. Maka di sini di N itu yang digit pertama dalam desimalnya itu 4. Kemudian di sini kan dia sama ya, yang kiri sama kanan itu 0100 sama ya, maka desimalnya itu 44 dalam desimal. Kemudian kita lihat yang ada di OR. Di OR ini kan yang bagian kiri di 4 bit yang di kiri itu 0101. Maka kita ubah ke dalam desimal. Itu misalnya 0101. Oh, yang kita lihat yang di NOR ya. Di NOR itu 1010 di bit 4 bit di kirinya. 1010 kita tulis di sini 101010 ya. Kemudian seperti tadi kita tuliskan eksponensial berbasis 2-nya. Kemudian kita hasilkan itu berapa? Di sini 1248 ya. Kemudian seperti tadi kita kalikan hasil dari eksponensialnya dikalikan dengan biner ya. 1 dikali 0, 0, 2 dikali 1, 2, 4 kali 0, 0, 8 dikali 1, 8. Maka kita mendapatkan desimalnya itu 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0. Maka hasilnya sama dengan 10. Maka di sini di NOR-nya itu 10. Tetapi ini masih dalam desimal, sedangkan yang ada di logisim itu berbentuk bilangan heksadesimal ya. Nah, kita tahu bahwa heksadesimal itu dia lambangnya ada 16, dimulai dari 0 sampai dengan F. Nah, dia ketika 0 sampai 9 itu masih berbentuk angka seperti biasa ya, seperti desimal. Tapi ketika dia sudah mencapai 10 sampai 15, dia maka akan berubah menjadi ABCD sampai dengan F. Maka di sini kita kan tahu ini 10. Maka dia 10 itu kan kita udah tahu lah ya. 10 itu sama dengan A. Maka di sini di NOR 1010 1010 itu dalam heksadesimalnya adalah AA. Atau bisa juga 1010 ya. Dia kalau dalam desimalnya itu 20. Sekian dari kami kelompok AMD Ryzen penjelasan tentang logisim CPU 8 bitnya. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.